Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ta'ala nafa'ana bihi wa al-madhikarin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wal kadhimin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal kadhimina lan bira-bira wong kang ngempet menahan al-ghaidha ing nesu marah. Wal 'afina lan wong kang ngapura anin nasi saking manungsa. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah wal faqidinal ghaidha, tapi wal kadhimina menahan marah. Itu berarti marah itu tetap ada, kemudian ditahan, maksudnya itu. Nah, faqidin wong kang kasepen, ketiadaan. Wal faqidin wong kang sepi, tiada al ghaidha ing muring-muring. Jadi bukan orang yang tidak punya marah sama sekali. Ada marah tapi mampu mengendalikan, termasuk amlakun nas, orang yang paling kuat, asyadid. Dalam hadis lainnya, laisa syadid bisur'ah walakin syadid ma yamliku indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu karena kuat gelute, walakin syadid ma yamliku illa, orang yang mampu mengendalikan ketika marah, orang kuat. Faradul ghadabi mengkotawi nolak ghadab, mengembalikan ghadab, nolak, mengembalikan atau mengendalikan tidak boleh. Wa syahwati lan syahwat ila haddil i'tidali maring batasan tengah-tengah, sedengan, i'tidal tengah-tengah. Had itu batasan. Bikaitu layak huru, kelawan sekira orang nyerang, tidak memaksa, tidak menekan. Apa wahidun siji minhuma saking ghadab lan syahwat. Orang nyerang itu memaksa, menekan al-akala ing akal. Dimana kemarahan itu sampai tidak menghilangkan akal. Nasu ingin saya sadar. Biasanya nasu kan hilang kesadarannya. Banyak itu sering orang datang, tak mau tanya, maaf Pak, saya itu marah. Dan saya mengatakan suatu kata-kata yang itu mengarah kecenderungan kepada furqah, perceraian. Itu kan kadang mungkin itu. Apa termasuk cerai enggak? Ya bentuk kalimatnya piye? Wis ora bali-bali nyawon. Bali ning omahmu.
istri disuruh pulang ke rumah itu kan tidak ada kata-kata cerai, tapi termasuk kata kinayah. Oh, karena marah besar sehingga terus balik rumah, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Ya, saya tanya, kamu jujur loh ya, kamu niat menceraikan atau tidak ketika ngomong itu? Kalau niatnya menceraikan, jadi cerai. Karena itu termasuk kata kinayah, kata yang tidak jelas tapi mengarah kepada kesana, keperceraian. Maka kalau diniati cerai ya jadi cerai. Wah enggak Pak, ya jujur loh ya. Kamu bilang enggak ya enggak. Kalau enggak tetap jadi istrimu. Tapi kalau kamu niat cerai, kalau kamu seiman-eman ya kudu dirujuk. Rojak tuki, dik, kamu saya rujuk kembali. Harus bilang gitu. Ya nanti kembali sebelum masa iddahnya selesai. 1 hari 2 hari langsung dirujuk, sudah selesai jadi bojone meneh. Kena dikeloni meneh. Lah ora ngono ora haram hukumnya. Tapi kalau sampai terlalu lama, tunggu sampai iddahnya selesai. Ya delok-delok gak idah apa. Ya mirakan idah selesai, maka harus nikah baru. Harus nikahnya nih baru. Jentari tolong sasi punjul lagi dirujuk. Wah, ya kudu proses nikah baru ono mas kawin barang. Kudu entuk syahid barang, kudu saksi wali-wali juga harus ada. Hati-hati loh ya. Karena apa? Karena marah yang tidak terkendali, karena sampai mengalahkan akal pikirannya. Ini kalau marah yang iktidal sampai tidak mengalahkan akalnya, wala yaghlibu lan tegese ora ngalahake apa wahid ing akal, layak huru wahidun minhuma al akala wala yabu sama mana. Wala yaghlibu lan ora ngalahake sapa wahidun minhuma ing akal, bal yakunu bali ana wal akal huwa akal iku adzabitu kang melanggeri. Artinya melanggeri itu masih normal, masih bisa membatasi lahuma maring ghadab lan syahwat. Akalnya masih mengendalikan kemarahan maupun syahwatnya. Wal ghalibu kang bayakun laknu huwa al-adabut lahumai titik. Wal ghalibu kang nglindih kang ngalahake. Pasti akal kang ngalahake alaihi ma ing atase mengkono ghadab lan syahwat iku mungkin. Bisa saja. Kadang orang tua mungkin sudah banyak memahami tentang akhlak. Tangan mungkin sudah diangkat ingin menempel anaknya, tapi tidak jadi karena mungkin sudah punya ilmu bahwa ini tidak baik, ini kemarahan yang salah. Itu namanya akalnya masih mengendalikan. Kalau tidak ya tempeleng betul itu anaknya. Yang ngono-ngono di kandhano ya ora sadar jenenge namanya durung nafsu. Wa huwa temengkono al-ghalib mungkinun iku al-muradu kang den karepake bitaghyiril khuluqi kelawan ngowahi akhlak. Jadi hal itu mungkin. Nah, kemungkinan semacam itulah yang dimaksud bahwa akhlak itu bisa dirubah. Yang buruk bisa menjadi baik. Fa innahu mangkosune kelakuan. Fa innahu mangkosune kelakuan rubbama tastauli istaula yastauli. Rubbama tastauli semangsane atau terkadang nguasani asyahwatu. Karena apa? Karena terkadang menguasani apa syahwat alal insani yang kasih manusia, namanya Allah ngalahake syahwat mengalahkan manusia. Bi haitsu la yaqwa, kelawan sekira ora kuat apa akluhu akale insan, ora kuat ala daf'iha ing atase nolak syahwat. Ing atase nolak syahwat.
alal imbisati anil imbitasi saking gumelar menyebar ilal fawahishi maring pira-pira perkara kang banget alane. Nang cawe itu dirayu-rayu ora gelem. Wis bingung, akalnya kadung hilang. Orang dukun. Itu termasuk diantaranya melebar itu namanya. Melebar dengan cara-cara di mana bab gitu. Apa nafsu itu beda dengan setan. Bedanya nafsu kalau setan, pengaruh ini jiwa kita itu. Kalau nafsu itu dia tidak mau berhenti, tidak mau kalah, atau tidak mau putus asa. Sekali dia punya keinginan harus kena. Itu modelnya itu. Kecuali kalau bisa dikalahkan. Kalau setan tidak. Kalau setan modelnya ya sama sebetulnya intinya, tapi dia polanya berubah-ubah. Kalau nafsu tidak. Kalau setan misalkan kita bangun pagi, kalau setan rasa tangi musuh bis itu woi rasa tangi bukan jamaah gampang jamaah dewi kalau kancane padha wae pengaruh ya. Kalau bisa dipengaruhi dia tidur ya sudah selesai. Tapi kalau tetap bangun tangi ora apa-apa ya kok pengaruh mana? Bagaimana kira-kira tinggal ngerokok sewe tinggal ngerokok sewe itu gampang. Tapi tetap wudu misalkan. Wirana jamaah apa? Tapi jamaahmu bagaimana cara menuju jamaah digoda dengan rupa sehingga berangkatnya ke jamaah itu dengan niat yang kurang baik misalkan. Tetap ada pola-pola lain. Dia ya sama hampirnya sama dengan nafsu. Tapi karena nafsu enggak. Aku pengen ini terus kejar terus sampai kena nafsu. Nah ini dengan adanya akhlak ini untuk meredam itu. Wabir riyadhati lan kelawan nglatih riyadhah riyalat nglatih ta'udu bali apa mengkono syahwat bali ila haddil i'tidali maring pelanggarane tengah-tengah atau pelanggarane ya tengah-tengah karena terlatih sehingga dia bisa dikendalikan. Padahal mengkono nuduhake apa mengkono riyadhah sing ta'udu ila haddil i'tidal latihan bisa mengembalikan syahwat menuju ke jalur yang tengah, yang sedang, yang wajar. Nuduhake anna dzalika sak temene mengkono taghyirul khuluq. Anna dzalika sak temene mengkono ngowahi akhlak iku mungkin. Wa tajribatu tai jajal menguji wal musyahadatu lan musyahadah melihat langsung atau mempraktekkan langsung tadulu nuduhake apa mengkono tajribah itu uji coba mujarab kan teruji mana nih ini mujarab teruji tadulu iku nuduhake apa tajribah lan musyahadah ala dzalika ing atase mungkin tadulu kang nuduhake apa tajribah ala dzalika mungkin iku dilalatun uji coba yang menunjukkan kemungkinan hal itu dilalatun dilalah penunjuk la syakka kang ana kemangmangan iku mujud la syakka kang ana kemangmangan iku mujud fiha ing dalem kono tajribah ada uji coba. Jadi dengan melatih bisa menghasilkan hasil yang baik. Waladhi te perkara ya dulu kang nuduhake ala annal matruba ing sak temene kang den golek yang dituntut huwa ya al matlub iku al wasatu tengah-tengah. Al watad huwa ya al matlub iku al wasatu tengah-tengah fil akhlaqin dalam akhlak dunat tarafaini ora pinggir loro
bukan dua sisi ekstrim, ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Alladzi yadullu anal matlub iku an-nasakha. An-nasakha asa temene loman iku khulukun pakerti mahmudun kang den puji. Akhlak yang terpuji. Khulukun pakerti itu akhlak mahmudun kang den puji syar'an ing dalem mungguh syarak. Ekstrimnya apa? Ya berlebih-lebihan, terlalu boros. Ekstrim kirinya ya terlalu pelit. Tengah-tengah itu namanya sakhok. Nah, bahwa temengkono sakhok. Bahwa te sakhok ikut wasatun tengah-tengah baina tarafayit tabdiri. Baina tarafayit tabdiri ing dalam antarane pinggir lorone rupa tabdir. Tabdir ku gawe mubadir. Ngeceh-ngeceh cara duit yang diceceh duit. Tak gede yo, duit itu ku stiker. Itu jenengane ngeceh-ngeceh duit, ora gunane. Baina tarafai tabdiri antara pinggir loro rupa tabdir mubadirake wa taktiri lan ngirit. Terlalu pelit ngirit. Nah, contoh-contoh ada dulu ya. Sahabat Nabi namanya Hidun, jamak sahabat Nabi Hindun itu istrinya Abu Sofyan. Abu Sofyan itu ya gubernur Mekah zaman Nabi waktu itu, pimpinan Mekah Abu Sofyan. Tapi Abu Sofyan itu pelitnya bukan main. Jadi bendino itu tiap hari itu istrinya hampir tidak diberi apa uang belanja istilahnya. Nah, satu ketika Indun itu matur sama Nabi, Nabi, suami saya itu pelitnya bukan main. Tiap hari saya tidak diberi uang belanja. Itu maksudnya gimana? Kalau misalkan saya ambil di kantongnya sendiri tanpa sepengetahuan gimana? Itu kan wajar kan, istri kan wajib diberi nafkah. Walaupun orang non muslim sekalipun tetap perhitungan itu sama saja hitungan. Kalau misalkan saya ambil sendiri gimana di kantongnya Nabi? Nabi bilang, "Dawu, tidak apa-apa. Secukupnya untuk kepentingan keluargamu itu. Boleh jadi. Kalau sampai misalkan duitku kan hilang, diambil istri kamu misalkan, jangan marah, koreksi dulu, jangan-jangan memang belum beri uang bekal untuk belanja, ya itu salahnya dewi, apa dia ra kena nesu, omor-omor nesu, duit dewi ning kantong, lagi di duitnya kamu belanja, ora tahu mana itu. Dulu pernah ada kejadian itu. Namanya takdir ngirit. Waqat asnalan luar ngalam sapa Allah taala alaihi ngatasi mengkono sakhok. Ngatasi mengkono loman. Faqala mengko dawuh sapa Nabi sapa Allah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina lam idza anfaqu nalika infaq kan ngefakake sapa ladina lam yusrifu mongko ora israf ora berlebihan sapa ladina walam yaqturu lan ora ngirit sapa ladina. Kita masuk dengan sifat ini waladina itu atofnya ke ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bersifat rahman. Itu ciri-cirinya di antara dalam segi infak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak ngirit. Wa kana ana apa infak baina dzalika antarane israf lan takdir yusrifu wa lam yaqturu. Baina dzalika antarane yusrifu lan yaqturu qawama iku tengah-tengah untuk adil. Adilan tengah-tengah. Wa qala Allah taala wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika
Wala taj'alan ojo ndadekno sira yadaka ing tangan sira, ojo sira dadekake maghlulatan ing den belenggu. Di belenggu itu dikalungke ila unuqika maring gulu sira. Jadi tangannya dilingkarkan ke belakang kepala di leher. Artinya menunjukkan wong sing iman tangannya ora gelem sedekah. Ini gambaran. Jadi istilah itu ada, makanya istilah itu penting. Wong sing irit ora gelem sedekah digambarkan wong ini. Wong sing kecewa digambarkan dengan menggigit jari-jari. Kan Al-Qur'an yang ada. Itu istilah itu harus paham juga. Wala tabsudhalan ojo beber atau ojo gelar siroha ing yat. Demikian pula tanganmu juga jangan kamu buka selebar-lebarnya. Kulal basti kelawan sekabeh beber, kelawan sekabeh gelar. Kamu buka selebar-lebarnya. Kancane main rokok njaluk rokoke wadah. Untung-untungan kayak wadah. Padahal dhewe mbut gawene sik pas-pasan lah itu. Wakadzalika lan kaya mengkono iktidal, kaya mengkono tengah-tengah. Al-matlubu kang den purih dituntut fi syahwati ta'amin dalam syahwati panganan. Al-matlubu kang den purih yang dituntut fi syahwati ta'am iku al-iktidalu tengah-tengah. Duna syarahi ora drembo. Drembo itu ya berlebihan. Wal jumudi lan jumud ki apa? Cara jumud ki apa? Jumud bisa apa? Tidak punya selera, tidak punya sama sekali. Wal jumud, seperti orang jumud itu orang yang tidak punya hati, tidak punya selera, nisbat makanan yang tidak ada seleranya sama sekali. Allah Allah Ta'ala kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kalau dipandang itu kenapa Allah kok mangan kok memang dilebok ke Al-Quran, kok diperintahkan karena pentingnya makan. Jadi jangan dipandang sisi keremehnya. Makan itu penting karena makan merupakan anugerah dari Allah Ta'ala. Awake dhewe iso mangan ngrasake enak itu alhamdulillah. Makanya orang yang bisa bersyukur itu yang begitu itu. Makanya mau bismillah, bermangan alhamdulillah, itu namanya bersyukur. Allah senang. Walaupun bentuknya podo makan tapi meneng-menengan orang bersyukur mau cara yang bismillah itu yang keliru. Makanya walaupun bahasanya makan saja, koyok makan kok perlu diperintahkan ning Al-Quran karena penting itu. Ya Allah memberi contoh apapun kalau kita bisa mencermati luar biasa itu. Maka apa dalam Quran itu itu Allah membuat contoh itu, membuat contoh apa nyamuk itu. Innallaha ya'ti masalam ma ba'udhu fama fawqaha Pamalan yang kafaru, payakurun mada aratallah bihadza masal. Gusti Allah kok kurang-kurangi contoh, enggak contoh kok apa? Ba'udhah nyamuk. Nah, ternyata nyamuk itu kan sesuatu yang kita remeh kan. Jajal lagi guys. Nah, orang tukang membuat ukir-ukiran, membuat patung. Kalau membuat patung gajah iso deh. Pak kayak patung gajah, yo iso. Kayak patung nyamuk, ra iso. Patung nyamuk piye jal? Gawene piye? Sikile kangelan pisan. Nggambar wae angel apa meneh patung nyamuk. Jadi sesuatu yang itu tidak ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala, walaupun sekecil itu. Gitu. Jadi di balik itu pemahaman kita harus bisa, orang itu harus bisa menggunakan akalnya dengan baik. Nah di sini kulu wasrobu, mangan barang kok dijauh, kita pengeran. Pokoknya orang kurangnya, apa urusan liane. Yo masalah bukan masalah itunya.
Kulu mangan sira kabeh wasrabu lan ngombe sira kabeh wala tusrifu lan aja leluwian sira kabeh. Jangan berlebih-lebihan. Innahu sa'atun kelakuan. Innahu sa'atun Allah iku la yuhibbu ora demen ora seneng sapa Allah al musrifina ing pira-pira wong kang leluwian, berlebih-lebihan. Wa qala ndawu sapa Allah bil ghadabin dalam mertelake ghadab. Asyidda walal kufari rohama bainahum sama kemarin. Asyidda pira-pira kang keras alal kufar rohama pira-pira kang welas asih kasih sayang bainahum antarane mukminin. Ada rasa beda itu berarti adanya ghadab. Kalau tidak ada ghadab tidak akan mungkin ada rasa keras. Waqalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul umuri luwih bagus-bagus pira-pira perkara iku ausatuha tengah-tengah umur. Tengah-tengahnya paling apik. Ora kemajon ya elek, kalonen ya cara wong kuno ya nak kesusu ki leng apa ngoyak apa alon-alon ngenteni sapa. Ya maksudnya wajar aja berjalan yang normal aja. Bayanu sabab itu kemertelake sebab alladzi rupane sebab bihi kan iku kelawan ladzi bihi kan tetep kelawan ladzi yunalu den perkoleh sebab dimana dengan sebab itu yunalu den perkoleh husnul khuluqi opo baguse pakerti sebab-sebab dimana dengan sebab itu diperoleh akhlak yang baik alal jumlati ingatasi jumlah secara global. Arab tawar sira ya anna husnul khuluqi sak temene baguse pakerti ku yurja'u den balekake apa husnul khuluq. Husnul khuluq baiknya akhlak itu dikembalikan ila tidali quwatil aqli maring tengah-tengahe utawa sedengane kekuatane akal. Makanya akal itu untuk nimbang balan pertimbangan. Wa kamalil hikmati lan sempurnane hikmah. Maka kemarin itu saya sebutkan hikmah dalam untuk mencari apa pokok dasar hikmah. Jadi antara kebenaran dengan kesalahan. Wa ila tidali quwwatil ghadabi lan maring sedengane kekuatane ghadab. Wa syahwati lan syahwat. Wa kauni himalan anane kuwatul ghadab wa kauni halan anane kuwatul ghadab wa syahwat lil aqli maring akal iku muti'atan manut kekuatan emosi dan syahwat keinginan mengikuti atau tunduk pada akal wali syar'i lan maring syara' aidon halimalih di samping tunduk pada akal juga tunduk pada syariat. Kadang-kadang mungkin tunduk dengan akal, tapi syariat tetap melanggar. Ya. Ada hal yang mungkin menurut akal normal, tapi menurut syariat tidak kenal. Wong seneng wong wedok lanang seneng normal saja. Kalau tekan 5 normal, tapi syariat tidak boleh. Ora kenal syariat. Bojomu piro 5 pegas siji syariat. Dia mau berarti dia tunduk dengan syariat. Wa hadzal i'tidalu taiki i'tidal. Tengah-tengah. I'tidal. Iku yahsulu hasil atau bisa hasil apa i'tidal ala wajah ini ngetase wajah loro dengan 2 cara. Itu menjadikan apa? Untuk menuju i'tidal yang berakibat pada husnul khuluq yang berdampak pada husnul khuluq itu ada 2 cara. Ahaduma salah suwijine wajah ini iku bijudin sebab loman ilahiyin kang basa pangeran kebaikan Tuhan semata-mata kebaikan Tuhan. Jadi wong ini memang Gusti Allah ngersake apik. Ini secara makanya ilmu itu ada 2. Ada namanya ilmu muamalah dan ilmu mukasabah.
Muhammad dengan ini judiin ilahin. Nanti yang kedua kasab. Jadi ada yang memang Allah menghendaki. Makanya seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jalani itu sejak kecil. Nabi-nabi juga begitu, sejak kecil sudah didesain oleh Allah Ta'ala bahwa dia memang akhlaknya baik. Abdul Qadir Jalani itu dalam cerita-cerita ketika beliau kecil, temennya itu cara wong tegune ya, ning kebon ning gone dijak dolan-dolan kancane ning sawah nunggang kebu, dolanan kebu ya, ning sawah. Kancane do naik kebu. Ternyata kebun ini mah ngomong karo Abdul Qadir, Abdul Qadir, kowe iki didadekke pangeran ora kon dolanan ngene. Langsung pulang. Bincang memunggah gendeng, bincang Mekah, ketok Mekah. Pas waktu itu hari Arafah. Wah. Itu kan memang disesain Tuhan bahwa dia memang orang yang sudah diberi akhlak yang baik sejak kecil. Kalau kita jujo karo wong tuane ae dhewe ora sekolah ke jujo. Paling sini angen ngebodok. Dolane ora genah. Karena kita tidak didesain macam itu. Kalau yang didesain mau tidak mau ya tetap perilakunya baik. Nabi-nabi itu sejak kecil begitu. Itu namanya judiyin ilahin. Jadi secara husnul khuluq yang sifatnya judiyin ilahin. Wa kamalin lan sempurna fitriyin kang basa fitrah. Kesempurnaan yang asli dasar. Bihaitsu yukhlaqu kelawan sekira wa kamalin sempurna fitriyin kang basa fitrah basa dasar. Bihaitsu yukhlaqu kelawan sekira den dadekake sapa insan manusa wa yuladu lan den lahirake sapa insan kamilal akli hale sempurna akale. Kamilal akli hale sempurna akale, hasanal khuluqi tur bagus pakertine. Jadi ngene iki ora kena dimereni. Jadi ada sesuatu yang pemberian langsung dari Allah. Kalau tingkat nabi tidak ada nabi direncanakan. Aku tak sing apa ning gua Hira sing nabi ke gua Hira itu tidak ada rencana itu. Bukan kemudian karena ke gua Hira-nya beliau itu rajin bersemedi rajin menyendiri kemudian menjadi nabi untuk ngarah jadi nabi, tidak itu. Nabi itu memang kehendak Allah. Ya kebetulan Allah menghendaki sebelum menjadi nabi, nabi punya sifat semacam itu. Sifat yang tidak bisa melihat keadaan kaumnya semacam itu, maka beliau senang menyendiri. Bagi orang yang mungkin kadang-kadang kita tidak sadar kok tahu-tahu kita punya perilaku yang baik misalkan. Delok ke wong sing delok ke tingkah sing elek-elek kok awake dhewe ndak seneng, itu satu anugerah. Makanya pernah dulu kan ada orang duluan dulu mungkin sekarang juga ada itu. Kelompok-kelompok itu loh yang ingin mempelajari Islam, alasannya dia gitu, kita itu Islam kan ikut orang tua, Islam iman kita itu kan ikut orang tua, maka kita harus bongkar agama kita. Seakan-akan dia menggunakan dalil-dalil orang yang pendapatnya orang-orang yang rasionalis, Ya itu saiki kon kafir sih, ateis dulu, tidak punya rapres, seperti tidak punya Tuhan lah. Nanti kita pelajari, kemudian kita menyadari bahwa ternyata Tuhan harus ada, Tuhan harus sebagai pencipta kita, Tuhan harus. Sepertinya iya. Jadi kita memahami Islam itu supaya dengan menggunakan akal, ya memang baik menggunakan akal. Tapi anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita tahu Islam itu merupakan anugerah. Jangan banyak orang yang bisa menggunakan akalnya, tapi ternyata tidak masuk Islam. Ceritanya banyak kan misionaris itu sampai harus ngapal Quran, tapi rakyat mlebu Islam.
Abu Lahab itu kan juga orang yang paham tentang Al-Quran. Mau dia orang Arab, ngerti bahasa Al-Quran, ngerti bener nih. Mereka sebetulnya tidak mereka sebenarnya percaya dengan kebenaran Al-Quran. Dengan Al-Quran apa kalimatnya. Jadi Al-Quran itu bukan bohong. Kenapa dia tidak masuk Islam? Dia semata-mata karena kedengkian yang muncul, bukan karena masalah Islamnya tidak benar. Dia mengakui kebenaran Islam, tapi karena dengki, karena kadung seneng ya wes. Ya itu. Jadi jangan bahasa itu cara saya kita mahasiswa dulu pernah itu. Wah, istilahnya membongkar seakan-akan yoyo. Padahal dia sebetulnya itu paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan pahamnya kan segala sesuatu harus dirasionalkan. Ya memang Islam memberi akal kita untuk merasional, untuk menggunakan, untuk memahami agama kita. Tapi anugerah itu suatu keberuntungan. Kita mungkin bisa ngotak-ngatik agama, tapi kalau kita sampai tidak percaya, bisa saja kalau kita tidak mau mengikuti agama kita, bisa saja Allah menghendaki macam itu, karena beragama satu anugerah dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang banyak anak muda itu wah itu untuk seakan-akan ahli pikir rombongannya ngaleh gon. Dulu itu pernah itu pondok sini, waktu pondok sini masih dibangun awal-awal belum dipakai itu. Untuk tempat dia itu minta tempatnya waktu itu karena ya belum usum menunggu ya apa lama-lama ya ada anak sini yang ikut malu kan biasa kan pindah-pindah tempat itu makanya hijau di mana itu sampai jauh kadang-kadang sing kuliah saya keteteran ngetek pirang semester gara-gara alasannya untuk dakwah Islam. Padahal sebetulnya ya ono bener tapi ya ono akhirnya bener. Benar berarti itu dia menghilangkan anugerah ya enggak Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Hati-hati itu. Jadi ada najudiyun ilahiyun ya. Waqat kufiyalan temen terus den cukupi apa mengkono sapa insan. Den cukupi sultana syahwati ing kekuasaane syahwat. Wal ghadabilan ghadab. Karena kemampuan syahwat dan ghadab bal khuliqata balik dan dadekake karone syahwat lan ghadab didadekake mu'tadilataini ingkang sedengan karone. Jadi bahasanya beruntunglah orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kemudian segi syahwatnya, segi ghadabnya itu tengah-tengah, tidak emosionalnya tidak tinggi. Itu suatu keuntungan. Mungkodata ini turkang manut karone manut lil akli maring akal wasyar'i lan syara. Ini yang satu. Jadi ada dua sisi. Yang kedua wal wajute wajah asani kang pindho iku iktisabu hadhi akhlaki mengusahakan untuk mengupayakan iki akhlak bil mujahadati kelan mujahadah nemen-nemeni wariyadati lan tegese nglatih. Akhlak diusahakan dengan kesungguhan dan melatih. Wa ani dan ngarepake ingsun bi kelan iktisab. Yang dimaksud iktisab mengusahakan iku hamlun nafsi. Wa ani lan ngarepake ingsun bi kelan iktisab hamlan nafsi ing gelemake nafsu, gelemake jiwa nafsu, mendorong alal a'mali ngisi pira-pira amal, hamlan nafsi gelemake nafsu alal a'mali ngisi pira-pira amal, alati rupane amal yaktadiha kang netepake ing lati, yaktadiha kang netepake ing lati apa al khuluqu pakerti. Pakerti itu akhlak al-matlubu kang den golek yang dicari. Mendorong nafsu untuk berbuat sesuatu di mana dengan berbuat sesuatu itu akan dapat menuju apa yang akhlak yang kita cari.
Paman mongko tisapane wong iku arada ngarepake sapa man masalan umpamane. Paman mongko tisapane wong iku arada ngarepake sapa man masalan umpamane ayah sula ing yen to hasil. Ayah sula ing yen to hasil li nafsi kedue awak dhewe niman. Kedue awak dhewe niman apa khuluqul judi. Pakerti lomo akhlak dermawan, akhlak kedermawanan. Khuluqul judi, pakerti lomo, akhlak lomo. Fatoriku, siapa orang yang menghendaki ingin jadi wong sing duwe akhlak loman, fatoriku mongko didalani man. Fatoriku mongko didalani man iku ayat takallafa yen to merdi-merdi, to menekan sapa man. Ya takallafa merdi-merdi sapa man ta'atiya fi'lil judi. Ing nandangi penggawe lomo, nandangi penggawe lomo. Jadi dia harus mengupayakan bersikap loman, bersikap loman. Bahwa temengkono taati fi'il judi, bahwa taati fi'il judi ku badlul mali nyerahake bondo. Dicara dilatih gampang sedekah. Walaupun bukan berarti kon boros, bukan. Tapi mudah dilatih, mudah mengeluarkan harta. Fala yazalu mungkora leren-leren sapa man, tak henti-hentinya iku yuto labu utawa yuto libu nuntut utawa menekan sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong bihi kelawan badul mal. Fala yazalu mungkora leren-leren tok tak henti-hentinya sapa man yutolibu iku nuntut utawa nekan sapa man nafsahu ing awak dhewe man bihi kawan badrul mal. Apa saja dicari. Wahai mumpung waya poso sedekah, mulai wong laku-laku sedekah. Dilatih untuk mudah mengeluarkan harta. Wa yuwadzibulan biasaake sapa man. Tong nglinakake. Wadhibah itu wadhibah pembiasaan. Biasaan sapa man alaihi ngatasé mengkono badlul mal. Alaihi ngatasé badlul mal. Takallufan kelawan merdi-merdi. Rodok sedikit menekan. Eman-eman dipaksa sithik. Takallufan kelawan merdi-merdi wa mujahidan lan nemen-nemeni. Mujahidan nemen-nemeni nafsahu ing awak dhewe man. Hatta yasira hingga dadi hatta yasira hingga dadi apa dalika mengkono badrul mal sehingga memberi uang pada orang atau sehingga bersedekah gamane wong. Hatta yasira hingga dadi apa dalika mengkono badrul mal memberikan harta pada orang lain iku topan dadi watak. Sehingga itu menjadi watak wayataya sarulan dadi gampang opo dalik wayataya sarulan dadi gampang opo dalik alaihi ngatasi man. Sehingga memberi itu rasanya menjadi semakin lama semakin ringan. Fayasiru mongko dadi sapa man, maka ketika dia menjadi watak dan sudah menjadi mudah ringan baginya, maka fayasiru mongko dadi apa dalika mongko dalik aweh nguwehake bondo. Fayasiru mongko dadi sapa man sapa wong bihi sebab dalik ya, bihi sebab dalik jadi ku jawadan wong kang lomo, maka dia sudah termasuk menjadi orang yang jawad, wong kategori orang yang dermawan. Jadi makanya harus ada pelatih. Maka zaman arada li nafsihi khuluqat tawati misalnya.